Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai perbaikan nilai rapot untuk semester ganjil. Semester 1 untuk kelas 10 dan semester 3 untuk kelas 11 pada tahun pelajaran 2020-2021. Simaklah video ini sampai selesai agar pesan yang disampaikan dalam video ini bisa tersampaikan kepada Anda dan Anda menerima informasinya tidak salah. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, dan komen jika ada pertanyaan yang belum jelas dalam video ini. Kita lanjut ke pembahasan. Let's go. Oke, untuk perbaikan nilai rapot semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara online melalui e-learning. Perbaikan nilai rapot ini khusus untuk kelas 10, TPM 1, 10 TPM 2, dan 10 TPM 3, dan untuk kelas 11, jurusan TKRO, TPM 1, TPM 2, dan TPM 3, yang dapat diakses pada link berikut, yaitu ini adalah link dari e-learningnya, yaitu http://belajar.smk-1cibatu.sch.id. Siapa saja yang harus memperbaiki nilai semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021? Jawabannya adalah semua siswa, baik kelas 10 dan kelas 11 yang nilai matematika pada rapotnya kurang dari 72. Karena KKM untuk semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021 adalah 72. Silahkan Anda lihat nilai rapotnya. Pada rapot ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai pengetahuan. Siapa saja yang harus memperbaiki nilai pengetahuan? Yaitu semua siswa, baik kelas 10 dan kelas 11 yang nilai pengetahuan matematika pada rapotnya kurang dari 72. Bagaimana cara memperbaikinya? Selesaikan semua tugas dalam e-learningnya, yaitu pada link yang telah Bapak tadi sebutkan di awal. Kemudian yang kedua itu ada nilai keterampilan. Nah, siapa saja yang harus memperbaiki nilai keterampilan? Semua siswa, baik kelas 10 dan kelas 11 yang nilai pengetahuan matematikanya kurang dari 72. Cara memperbaikinya bagaimana? Selesaikan semua tugas dalam e-learning pada link yang telah Bapak sebutkan di awal tadi. Itu kriteria siapa yang harus memperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Saksikan video ini sampai selesai. Nanti ada tutorial cara memperbaikinya. Kita lanjutkan. Nah, kapan waktu untuk perbaikan nilai? Untuk semester ganjil, semester 1 untuk kelas 10, semester 3 untuk kelas 11 pada tahun pelajaran 2020-2021. Jawabannya adalah dimulai dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Anda yang telah tuntas mengikuti pembelajaran semester 1 untuk kelas 10 dan semester 3 untuk kelas 11 pada tahun pelajaran 2020-2021 yang ditandai dengan nilai rapotnya di atas KKM atau di atas 72. Jangan berkecil hati untuk Anda yang nilai rapotnya masih di bawah KKM atau masih di bawah 72. Bapak masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk memperbaiki nilai rapotnya. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya agar nilai rapot pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bisa berubah dan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya harus tuntas nilainya di atas 72. Kita lanjutkan ke pembahasan.
Oke, waktu untuk memperbaikinya yaitu dimulai dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 yang dapat diakses melalui e-learning pada link http://belajar.smk-2.sch.id. Cara mengecek nilai tugas e-learning semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dalam video pertama ini, Bapak akan menampilkan akun siswa yang telah menyelesaikan semua tugas dan mendapat nilai lebih dari 75 dalam setiap tugasnya. Video ini berisi tutorial bagaimana cara melihat nilai pada tugas yang sudah Anda kerjakan pada e-learning untuk pelajaran matematika semester ganjil, semester 1 untuk kelas 10, dan semester 3 untuk kelas 11 pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan guru mata pelajarannya bersama saya, Firmansyah SPD. Silakan Anda catat jika ada informasi yang menurut Anda penting dalam video ini. Tonton videonya sampai selesai agar pesan yang disampaikan dalam video tersebut dengan utuh Anda terima. Jadi tidak ada miskomunikasi atau mispersepsi dan salah penafsiran dari Anda mengenai video ini. Oke, kita simak videonya. Pada video ini Bapak akan memberikan tutorial ataupun cara untuk melihat nilai pada tugas matematika dalam e-learning. Oke, langkah yang pertama adalah kalian harus masuk dulu atau login dulu pada e-learningnya. Sebelum login ke e-learning, kita ketikkan dulu alamat atau link e-learningnya. Alamat e-learningnya adalah http://belajar.smkn1cibatu.sch.id. Nah, jika sudah terketik alamat link dari e-learning sekolahnya, kita buka. Ini adalah tampilan awal pada e-learning SMK Negeri 1 Cibatu, Purwakarta. Untuk masuk, silakan klik tombol atau kata masuknya. Ini adalah jendela login atau jendela untuk masuk pada e-learning dari SMK Negeri 1 Cibatu. Kalian tinggal memasukkan nama pengguna dan password dengan NIS masing-masing, hingga pastikan NIS yang Anda masukkan adalah benar. Jangan menggunakan NIS orang lain. Ini adalah tampilan dashboard awal pada akun kalian, ya. Dan pastikan nama kalian sudah benar sesuai dengan nama. Nah, dalam tampilan awal ataupun dashboard pada akun kalian ini terdapat beberapa mata pelajaran yang ada di kelas kalian. Yang Bapak contohkan ini adalah untuk kelas 10, dan kemudian untuk kelas 11 caranya sama seperti dalam video ini untuk melihat nilai tugas pada pelajaran ataupun pada e-learningnya, ya. Oke, kita cari mata pelajaran matematika. Pilih matematika kelas 10. Sekali lagi Bapak ingatkan, tutorial ini untuk melihat nilai pada tugas. Bapak contohkan hanya untuk kelas 10, tapi untuk kelas 11 pada prinsipnya cara dan langkahnya sama. Untuk melihat nilai tugas pada e-learning khusus pelajaran matematika dengan langkah dan cara yang sama. Hanya saja untuk kelas 11 nanti memilih kelasnya adalah matematika kelas 11. Nah, ini adalah tampilan awal pada pembelajaran matematika khususnya untuk kelas 10, ya. Kelas
11 pun sama, tampilan seperti ini, hanya saja materinya berbeda. Kita pilih, kita lihat dulu. Mulai dari daftar hadir pertama, daftar checklist ya, udah terchecklist. Daftar hadir 10 sudah, daftar hadir 12 pun sudah. Artinya akun ini sudah menyelesaikan tugas pembelajaran pada semester ganjil. Untuk kelas 10 adalah untuk semester 1 dan untuk kelas 11 adalah semester 3 ya. Oke, kita lihat nilainya ya, apakah sudah memenuhi KKM-nya untuk semester ganjil ini adalah 72 baik kelas 10 maupun kelas 11. Kita lihat dari tugas yang pertama, daftar hadir satunya sudah tercentang, artinya sudah mengisi daftar hadir. Begitu juga untuk materinya sudah tercentang, artinya sudah dibaca materinya. Nah, kita lihat untuk tugasnya. Tugasnya adalah yang bertanda checklist ataupun yang berupa tangan seperti ini ya, menandakan tugas yang harus kalian kerjakan. Kita lihat untuk kuisnya, apakah sudah memenuhi KKM nilainya. Untuk post-test pangkat, akar, dan logaritma bagian pertama atau part 1, nah, kesempatan yang diberikan ada 10 kali kesempatan untuk mengikuti tes ini. Kemudian nah di sini time limit 10 menit, jadi dalam satu kali kesempatan diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian metode penilaiannya yang diambil adalah nilai tertinggi. Oke, pada akun ini sudah melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama atau pengerjaan pertama nilainya 4, masih di bawah KKM. Kemudian percobaan yang keduanya dia mendapatkan nilai 8, artinya dia sudah di atas KKM ya. Nah, ini udah nilainya udah 8 ya. Jika di bawah 8, kalian kerjakan ulang soal ini, karena kalau di bawah 8 nilainya, kalian tidak akan bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita kembali, tinggal di back, tombol kembali, atau bisa dengan klik ini ke materinya. Ternyata post-test pangkat logaritma itu nilainya udah di atas KKM. Kita lihat tugas berikutnya. Pangkat, akar, dan logaritma bagian kedua. Sebelum kalian mengerjakan tugas, biasakan selalu membaca perintahnya ya. Perintah untuk tugas kedua ini adalah silahkan Anda download file bentuk akar berikut. Nah, bentuk filenya adalah berbentuk PDF bentuk akar. Nah, di sini pelajari dan catat, jika ada yang menurut Anda penting silahkan untuk disalin pada buku catatan matematika. Nah, jadi harus dicatat ulang materi-materi yang menurut Anda penting. Setelah disalin, foto hasil catatan Anda dan silahkan uploadkan pada tugas ini. Nah, ini kita lihat sudah submission, statusnya udah submit, artinya udah mengirimkan tugasnya. Grading statusnya juga udah dinilai. Nah, kemudian file yang diuploadkan ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ternyata akun ini sudah menyelesaikan tugas keduanya dengan menguploadkan 4 halaman atau 4 foto dari catatannya.
kita lihat nilainya. Nah, nilainya adalah 100 dari 100, artinya nilainya sempurna. Ya, udah dinilai oleh gurunya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 jam 10.30 pagi ya. Nah, ini telah dinilai oleh gurunya. Artinya karena nilainya udah 100, maka tugas kedua pun sudah memenuhi KKM. Jadi tidak perlu mengirimkan ulang. Yang harus mengirimkan ulang itu jika nilainya di bawah 72 atau belum memenuhi KKM, harus mengirimkan ulang. Oke, kita kembali ke materi ataupun ke tugasnya. Untuk tugas berikut kita lihat latihan soal 1, apakah nilainya sudah memenuhi KKM. Nah, ternyata nilainya pun sudah 100 ya, sudah sempurna, sudah di atas 72. Berarti tugas ini atau latihan soal pertama ini tidak usah mengirimkan kembali. Tetapi jika nilainya di bawah 72, kalian harus mengedit jika sudah mengirimkannya. Tapi kalau belum, harus mengirimkannya untuk memperbaiki nilai rapot semester ganjilnya. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Postes nilainya udah di atas KKM, balik ujung untuk pangkat algoritma bagian kedua udah di atas KKM. Latihan 1 tadi yang barusan kita lihat sudah di atas KKM. Oke, Bapak contohkan langsung. Ini kalian harus satu persatu dicek. Latihan soal 2 nilainya apakah sudah di KKM atau belum. Kemudian pangkat akar dan logaritma bagian ketiga apakah nilai sudah di atas KKM atau belum. Evaluasi ya. Nilai mutlak, pokoknya icon yang ada tandanya seperti ini ya, berupa tangan ataupun berupa kuis seperti tanda checklist ini, evaluasi. Nah, itu harus merupakan tugas yang harus di-uploadkan atau harus diselesaikan. Soal nilai mutlak nanti dicek apakah sudah memenuhi KKM atau belum, atau nilainya sudah di atas 70 atau belum ya. Oke, karena ini nilai tugas terakhir, Bapak cek soal nilai mutlaknya apakah nilainya sudah di atas KKM atau belum. Ternyata nilainya 100 dari 100, seperti udah sempurna, artinya sudah di atas KKM. Oke, artinya akun ini atau siswa ini sudah menyelesaikan tugas pembelajaran semester 1 atau semester ganjil. Jadi tidak usah untuk memperbaiki nilainya. Nah, itu adalah cara untuk melihat nilai pada tugas e-learningnya ya. Untuk cara memperbaikinya nanti Bapak akan buatkan dalam video berikutnya. Terima kasih. Nah, tadi itu adalah video pertama yang menunjukkan akun siswa yang telah menyelesaikan semua tugas dan mendapat nilai lebih dari 75. Kemudian cara melihat nilai pada tugas e-learning matematika semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kita simak video berikutnya. Oke, berikutnya adalah cara memperbaiki nilai tugas e-learning semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Oke, dalam video kedua kali ini, Bapak akan menampilkan akun siswa yang telah menyelesaikan semua tugas, tetapi nilai tugasnya kurang dari 75.
Kemudian video ini berisi tutorial bagaimana cara memperbaiki nilai pada tugas yang sudah Anda kerjakan pada e-learning untuk pelajaran matematika semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021. Silahkan Anda catat jika ada informasi yang menurut Anda penting dalam video ini. Biasakan untuk selalu menonton videonya sampai selesai agar pesan dan informasi yang disampaikan dalam video tersebut dengan utuh Anda terima, sehingga tidak ada miskomunikasi, mispersepsi, dan salah penafsiran dalam video ini. Kita tonton videonya berikut ini. Dengarkan. Pada video kali ini, Bapak akan memberikan tutorial ataupun cara untuk memperbaiki nilai pada setiap tugas e-learning matematika. Ya, ini adalah tampilan awal pada akun kalian setelah login. Login menggunakan NIS, nama pengguna diisi dengan nomor NIS, dan passwordnya pun diisi dengan nomor NIS yang sama. Oke, kemudian setelah masuk ke dashboard seperti ini, tampilan awalnya, kalian pilih mata pelajaran matematika, ya, karena yang akan diperbaiki nilai rapotnya adalah untuk pelajaran matematika. Nah, sudah masuk pada pembelajaran matematika. Ini adalah tampilan awal pada pelajaran matematika atau materi yang diajarkan pada pelajaran matematika semester ganjil, atau untuk kelas 10 adalah semester 1, tapi untuk kelas 11 adalah semester 3. Oke, kita lihat apakah tugasnya ini sudah dikerjakan semua atau belum. Oh, ternyata sudah checklist sampai kehadiran kedua, ketiga. Latihan soal 1 pun sudah dikerjakan, latihan 2 pun sama, sudah dikerjakan, sudah terchecklist tandanya. Nah, tetapi setelah PTS dia belum mengerjakan lagi, tidak dikerjakan lagi materi pembelajaran, otomatis ya nilainya pasti akan kurang, nilai rapotnya pasti akan kecil, karena tidak semua materi pada e-learning ya dikerjakan sampai tuntas, sampai selesai, sampai pada daftar hadir ke-12 ya. Dia hanya mengerjakan sampai PTS saja, tapi setelah PTS dia tidak mengerjakan. Untuk memperbaiki, siapa yang harus memperbaiki, tinggal dilihat saja nilai pada rapotnya ya. Jika kurang dari 72 berarti harus mengerjakan ulang atau harus memperbaikinya dengan cara mengirimkan ulang tugas pada e-learningnya, ataupun yang belum mengerjakan ya tentunya harus dikerjakan semua sampai tuntas, sampai ke pertemuan terakhir. Kita lihat ya pada post testnya nilainya, kita lihat dulu nilainya sebelum mengirimkan ulang tugasnya. Nilai akhirnya adalah 10, berarti sudah sempurna, berarti tidak harus mengisi atau mengirimkan ulang tugasnya. Kita ke tugas berikutnya, pangkat akar dan logaritma bagian kedua. Apakah nilainya sudah di atas 72? Kita lihat nilainya ternyata 0 dari 100. Kenapa bisa 0? Oh, ternyata ada komentar dari gurunya. Kita lihat komentar dari gurunya. Nah, ini adalah komentar dari gurunya. Tulis tangan catatannya. Oh, berarti si anak tersebut tidak mengikuti petunjuk pada tugas ini. Kita lihat petunjuknya apa. Nah, silakan Anda download file bentuk akar. Nah, filenya ini kalian harus download terlebih dahulu, pelajari dan catat. Nah, berarti catat pakai tulis tangan ya. Jika ada materi yang menurut Anda penting, silahkan kalian catat pada buku catatan matematika. Setelah Anda catat ataupun setelah Anda salin,
foto hasil catatan Anda. Kalian foto, kemudian diuploadkan pada tugas ini. Itu cara menguploadnya bagaimana, nanti Bapak kasih tahu tutorialnya. Nah, setelah difoto, usahakan dikasih nama dengan nama Anda. Pangkat akar dan logaritma 42, berarti kasih namanya pangkat akar dan logaritma 42. Kemudian untuk memperbaikinya, kalian tinggal klik tombol edit solution. Nah, ternyata yang diuploadkannya gambar ini, bukan tulisan tangan. Nah, si gurunya memberikan komentar pakai tulisan tangan. Perbaikan atau mengirimkan ulang file yang benarnya, kalian tinggal klik ini saja. Oke. Kemudian pilih upload a file, klik pada file, kemudian klik pilih file. Nah, sesuai dengan yang tadi pada petunjuknya, berarti setelah Anda mencatat pada buku catatan matematika, kemudian catatan tersebut Anda foto, ya. Kemudian setelah Anda foto, lihat fotonya, kemudian di rename, diganti namanya dengan nama tugas dan diakhiri dengan nama Anda. Contohnya seperti pangkat akar dan logaritma 42 Denny, gitu. Jadi diakhiri dengan nama. Oke, biasanya kalau sudah difoto, fotonya itu sudah ada di dokumen. Tapi jika Anda lupa belum difoto, kalian bisa langsung foto. Tinggal pilih kamera. Pilih kamera. Nah, kan Anda foto fotonya akan ditulis. Oke, kita ulangi. Pilih dulu. Jika sudah Anda foto, kemudian pilih dokumen. Nah, kemudian ini adalah penyimpanannya. Kalian pilih, biasanya ada di album. Kemudian pilih kamera. Contohnya misalnya Bapak pilih gambar yang ini. Nah, ini kalau sudah di rename, di sini akan tertera nama tugas dan nama Anda. Contohnya pangkat akar dan logaritma 41 Denny. Kemudian jika sudah seperti ini, tinggal di upload this file. Tinggal klik ini, upload this file, ya. Tinggal klik upload this file, maka file yang perbaikannya sudah teruploadkan. Hari ini hanya tutorial, kita kembali. Oke, itu cara memperbaiki nilai pada tugas yang di bawah 72 seperti ini. Ini kan 0 ya, padahal dia sudah mengirimkan, tapi dia salah memilih filenya, memilih fotonya. Harusnya foto catatan, malah dia mengirimkannya dengan foto yang lain. Makanya siswanya mengomentari. Nah, tulis tangan sepertinya seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke materinya, ke proses pangkat akar dan logaritma bagian 1, nilainya sudah di atas 72, tetapi pangkat akar dan logaritma 42 itu 0. Begitu juga untuk latihan soal 1, ternyata nilainya 0, harus diperbaiki. Itu semua harus dilihat. Latihan soal 2 nilainya berapa, kalau di bawah 72 harus diperbaiki sampai ke materi terakhir. Nah, jika yang belum dicentang seperti ini artinya belum
kerjakan tugas e-learningnya. Berarti harus diisi dulu daftar hadirnya, kemudian kerjakan tugas nilai mutlaknya. Biasakan untuk membaca terlebih dahulu petunjuknya. Ini petunjuknya ada sampai dengan bagian terakhir, sampai udah mentok seperti ini, udah harus tercentang semua, itu baru selesai. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan atau memperbaiki nilainya atau memperbaiki nilai tugas pada e-learningnya, nah, jika sudah semua, nah, tinggal kalian konfirmasi WA ke nomor Bapak ya, untuk dinilai atau untuk dilihat, sehingga nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki kembali. Tapi kalau sudah selesai, sudah tuntas, berarti Bapak tinggal memberikan nilai perbaikannya untuk diraport. Itu tutorial cara memperbaiki atau mengirimkan ulang nilai tugas yang dinilai masih di bawah 72. Jika sudah, kalian tinggal log out saja. Dalam video kedua tadi merupakan tutorial cara memperbaiki nilai pada tugas e-learning matematika yang nilainya di bawah 72, maka harus mengirimkan ulang. Mengirimkan ulang, cara memperbaikinya dalam video kedua tadi. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Dalam video berikutnya, Bapak akan menampilkan cara cek nilai dan sekaligus memperbaiki nilai tugas e-learning semester ganjilnya. Kita saksikan video berikut. Video ketiga ini akan ditampilkan akun siswa yang tidak menyelesaikan semua tugas pada e-learning semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Berikut video ini berisi tutorial bagaimana cara melihat dan cara memperbaiki nilai pada tugas yang sudah dikerjakan pada e-learning matematika semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Silakan Anda catat jika ada informasi yang menurut Anda penting dalam video ini. Biasakan untuk selalu menonton videonya sampai selesai agar pesan yang disampaikan dalam video tersebut dengan utuh Anda terima. Kita simak videonya sebagai berikut. Jika pada video pertama menunjukkan siswa yang sudah mengerjakan semua materi pada e-learningnya dengan ditandai dengan sudah tercentang semua, sudah ada tanda checklistnya dari mulai materi pertama, daftar hadir pertama sampai materi terakhir atau daftar hadir terakhir sudah tercentang semua pada video pertama. Kemudian nilainya pun sudah di atas 72, artinya sudah di atas KKM dan sudah tuntas pada pembelajaran matematika semester genap. Untuk kelas 10 semester 1, dan untuk kelas 11 adalah semester 3, dan untuk kelas 12 adalah semester 5. Kemudian pada video yang kedua, Bapak sudah menunjukkan cara memperbaiki nilai tugas yang di bawah KKM atau nilainya di bawah 72. Bagaimana cara memperbaikinya? Langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada video kedua, dan kemudian pada video yang ketiga ini Bapak akan menunjukkan salah satu akun siswa yang baru mengerjakan beberapa atau mengerjakan hanya pertemuan pertama saja.
pada e-learning matematikanya. Contohnya seperti ini. Daftar hadir pertama dia sudah mengisi, yang ditandai dengan sudah tercentangnya. Kemudian pangkat, akar, dan logaritma ini merupakan materi pun sudah dia baca dengan tanda sudah tercentang atau terchecklist seperti ini. Tapi pada post-test pangkat, akar, dan logaritma ini belum terchecklist, sehingga pangkat, akar, logaritma bagian keduanya pun tidak bisa dibuka materinya, artinya tidak bisa melanjutkan. Ya, begitupun untuk materi yang di bawah daftar hadir kedua, dia tidak bisa di checklist, tidak bisa diklik, tidak bisa mengisi. Daftar hadir ketiga pun sama, tidak bisa mengisi. Kenapa? Karena post-test pangkat, akar, dan logaritmanya belum diselesaikan. Nah, untuk post-test pangkat, akar, dan logaritma bagian pertama, nilainya harus di atas 75 ya, 80, 90, bahkan 100. Kalau masih di bawah 75, contohnya seperti 6 ya, 7,5 atau 75, contohnya adalah 6, 32, itu materi pangkat, akar, dan logaritma ataupun tugas pangkat, akar, dan logaritma tidak akan bisa dibuka. Oke, kita lihat nilainya untuk post-test pangkat, akar, dan logaritma 41 atau bagian 1, nilainya berapa? Kita lihat nilainya adalah 6. Nah, 6 yang harusnya 10, artinya ini belum tuntas, belum memenuhi KKM, yaitu KKM adalah 72 ya, berarti harus di atas 72. Cara mengikutinya, cara memperbaikinya, kita lihat dulu. Nah, ternyata si akun ini dia sudah mengerjakan 6 kali, tetapi nilainya masih yang paling besar adalah 6 dari 6 kali mengerjakan tersebut. Kita lihat petunjuknya di sini. Nah, attempt low ya, percobaan yang diizinkan adalah 10 kali, artinya dapat mencoba ataupun menyelesaikan tugas ini 10 kali. Anak tersebut atau akun ini baru mencobanya 6 kali dengan nilai tertingginya adalah 6, berarti ada 4 kesempatan lagi. Kemudian dalam 1 kali kesempatan kuis ini diberikan waktu 10 menit. Awas, ada 10 menit. Jika udah lebih dari 10 menit tapi belum selesai, baru menjawab satu soal, maka dia akan keluar sendiri. Nah, tuh ya. Jadi akun ini ada kesempatan 4 kali lagi. Caranya adalah tinggal di attempt quiz, kemudian tinggal start attempt. Nah, question pertama ini, jawaban pertamanya kalian tinggal pilih nilai. Ini pertanyaan pertama, nilai dari 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 3 adalah, nah, tinggal pilih jawabannya. Contohnya seperti ini, atau A atau E ya, itu kalian pilih salah satu yang menurut Anda paling benar. Kemudian untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya adalah next page. Ini pertanyaan kedua, kalian jawab A, pilih A, B, C, D, atau E sampai ke pertanyaan terakhir. Bapak hanya mencontohkan saja. Ini page, kemudian next page. Nah, ini adalah pertanyaan kelima. Kemudian tidak ada lagi next page, berarti soalnya ada 5 soal yang harus kalian isi dalam quiz ini. Nah, jika sudah terisi semuanya, 5 sudah terisi, kalian tinggal pilih finish attempt seperti itu dan ikuti petunjuk selanjutnya ya. Nah, ini waktunya ada
8 menit lagi waktu yang tersisa, dan ternyata soal yang terisi baru soal nomor 1. Tuh ya, makanya Bapak tidak klik finish attempt, karena ini hanya mencontohkan ya. Jika kalian sudah terisi kelima-limanya, tinggal kalian klik finish attempt, kemudian ikutin petunjuk selanjutnya dan lihat lagi nilainya berapa. Oke, karena Bapak hanya mencontohkan, kalau kembali lagi atau langsung saja ke cepat. Nah, jika sudah, tinggal pangkat, akar, dan logaritmanya sudah bisa terbuka atau belum. Jika belum, kerjakan kembali proses pangkat, akar, dan logaritma bagian satunya sampai 10 kali percobaan ya. Itu, dan ini harus diselesaikan ataupun sudah terchecklist semua sampai pada materi terakhir. Nah, sampai mentok seperti ini. Nah, mantap udah. Nah, ini materi terakhirnya atau takdir terakhirnya yang harus kalian selesaikan. Jika sudah terchecklist semua, ya sudah selesai mengirimkan tugasnya, sudah memperbaiki semua tugas-tugasnya yang nilainya di bawah 72, ya. Kemudian kalian konfirmasi melalui WA. Silahkan kalian WA ke Bapak. Silahkan dicek tugasnya sudah diperbaiki. Nanti Bapak cek apakah tugasnya sudah sesuai atau belum. Jika belum, kalian kerjakan ulang, kerjakan terus sampai selesai, sampai sesuai. Jika sudah sesuai, Bapak tinggal memberikan nilai perbaikan rapotnya atau nilai raport perbaikan ke wali kelas. Nanti oleh wali kelas, nilai raportnya akan diredaksi sesuai dengan yang Bapak berikan ke wali kelas. Itu ya sudah selesai. Ini tinggal di out. Oke, bagaimana jika nilai rapot Anda lebih dari 72? Apakah bisa perbaikan nilai semester ganjil? Jawabannya adalah sangat bisa. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kalian tinggal minta tugas tambahan dengan mengirim WhatsApp ke nomor 08787 9988703. Silahkan kalian minta tugas tambahannya ke Bapak dengan mengirim WhatsApp ke nomor tadi. Sebelum back to school atau sebelum kembali ke sekolah, kalian harus sudah menerapkan 3M dalam keseharian Anda untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita harus terbiasa dengan kebiasaan baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu dengan menerapkan 3M dalam keseharian Anda untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. Jika Anda harus terpaksa keluar rumah, Anda harus memakai masker. Itu ada M yang pertama. M yang berikutnya atau M yang kedua adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. M yang ketiga adalah mencuci tangan memakai sabun pada air yang mengalir. Ingat pesan Ibu sesuai dengan dalam video padi berikut ini. Ingat pesan Ibu, Tetap pakai masker, cuci tangan. kita semua harus kompak, harus tetap semangat. untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, terhindar dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.